Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lor. Balik lagi dengan saya Van Rajis. Pada sore hari ini saya akan ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol seputar kisah-kisah pendakian, seputar apa yang pernah dialamin sih ketika mendaki dan atau apa sih yang menjadi pengalaman-pengalaman menarik ketika selama mendaki gitu. Nah, tapi sore hari ini saya nggak sendirian nih, saya kedatangan tamu. Kalau kemarin kan saya bilang tamu gaib ya, tapi nggak gaib gitu. Nggak gaib coy. Ini saya kedatangan tamu jauh-jauh kan dari Ciputat ya. Tapi ya nggak jauh juga sih ya, dia ini asli Cirebon cuma kuliah di Jakarta di UIN Jakarta. UIN Jakarta ya, di Ciputat ya. Ciputat tuh masuknya Jakarta atau Tangerang sih? Udah Pemekaran, jadi sekarang masuk Tangsel. Oh, sekarang masuk Tangsel ya. Makanya kan kalau orang Ciputat biasanya ngaku Jakarta padahal orang Tangerang. Ya, jadi gini, sore hari ini kita bakal ngobrol soal pengalaman mendaki yang memang nggak pernah bisa dilupakan ya, atau nggak pernah bisa ini menjadi pengalaman yang memang akan selalu diingat, karena memang ini berkaitan sama hal-hal yang dianggap agak apa ya ibaratnya, ya agak mengerikan lah ya, mistis lah ya. Nah, kali ini saya sama Taufik ini memang punya kesamaan nih, pernah ngalamin kisah yang agak sedikit mistik ya, agak sedikit mistik, dan itu sangat mengerikan menurut aku pribadi sih ya. Emang nggak pernah bisa dilupain sih, sampai sekarang juga ingat gitu kan. Nah, jadi saya sama Taufik bakal berbagi cerita seputar hal yang pernah dialami ketika mendaki di Gunung Slamet ya. Iya, Gunung Slamet pernah. Okay. Nah, sebenarnya gini sih, Fik, waktu aku pertama kali mendaki itu tahun 2015 jujur aja. Kalau lo tahun berapa pertama kali mendaki? Pertama mendaki itu 2017, mau lulus SMK. Oh, pertama mendaki 2015 karena memang jujur aja sih ya, kalau boleh jujur aja emang dulu sempet tren film 5 cm ya. 5 cm kan. Itu ya ramai banget sih. Pernah tren film 5 cm dan ya waktu itu cuma 4 orang sih, teman-teman dekat semua sih, tapi nggak satu sekolahan dulu, Fit. Nggak satu sekolah. Ya itulah pertama kali 2015 mendaki Ciremai, kemudian kita mutusin tuh sama teman-teman satu jurusan di SMK buat mendaki Gunung Slamet di 2015 bulan November. Nah, kalau lo mendaki Slamet waktu kapan sih? Slamet itu 2017 kalau nggak salah, musim penghujan, itu berarti sekitar Novemberan lah. Sama ya berarti. Aku juga November loh, sumpah. Itu musim penghujan kalau. Iya, penghujan. Iya, benar. Dulu jalur apa berarti? Bambangan. Kalau aku ini Guci. Oh, Guci. Tapi emang iya sih. Kalau Guci itu aku sering dengar cerita rakyat. Jadi kalau di Guci itu ada anak kecil yang kayak semacam kurcaci gitu loh. Iya. Kayak semacam kurcaci yang ya suka ada di jalur pendakian gitu. Iya, itu sih. Iya. Merinding aja. Ya aku juga waktu itu emang awalnya mau lewat Guci sih. Cuma setelah dengar cerita rakyat itu gak jadi lewat Guci. Aku dulu Guci itu gara-gara deket aja sama rumah gitu, naik motor kan. Guci di Tegal kan, deket. Nggak ngitung kalau itu jalur paling susah dan itu pada apa ya, musim hujan gitu kan. Ya cabut aja udah langsung gitu. Ya lumayan sih. Berapa orang kemarin? Berapa ya? Ada 6 kali. 6 orang. Nah, kalau aku itu kemarin pas mendaki Gunung Slamet itu kurang lebih itu ada 10 orang atau 12 orang gitu. Banyak lah, lumayan. 10 atau 12 orang. Awalnya emang mau lewat Guci tuh, karena memang biasa kan kalau mendaki kan kita harus riset dulu lah. Riset dari mulai jalur, kemudian kondisi medan dan lain sebagainya, base campnya ada di mana, kita riset di Guci. Awalnya kita mau ngurusin Guci, aku riset tuh sama salah satu teman lagi tuh, riset lanjut nemu tuh kisah rakyat yang banyak anak kecil yang ada suka di jalur pendakian, dan kalau kita nemuin anak kecil itu ya itu pertanda buruk katanya gitu. Tapi emang itu aku nggak pernah tahu tuh kalau yang anak kecil itu. Cuma dulu itu di Gunung Slamet itu pas udah setengah jalan lah ya, udah apa namanya, jalur pemukiman juga udah nggak kelihatan, dan suara azan yang biasanya kedengeran tuh udah nggak kedengeran. Cuma udah di tengah jalan, di tengah hutan lah ya,
Tapi ada suara gamelan, suara gamelan, bayangin kayak suara apa ya? Anjir. Kayak prasmanan gitu, kayak Sabilo gitu-gitu lah pokoknya, kayak lengser wengi kayak gitu, pokoknya gamelan. Seketika tuh diem tuh orang-orang, saling nengok-nengok kan biasa tradisi naik gunung kan kalau misalkan apa namanya ngerasa sesuatu atau ngeliat sesuatu biasanya nggak langsung ngomong kan, betul. Cuma lihat kayak gini, kayak nongol gitu, kayak anjir, ayo buruan, akhirnya naik kan, naik terus. Pas di situ ternyata pas di apa namanya, pas di camp itu tiba-tiba angin kencang gitu kan. Angin kencang, kena kayak semacam kena badai gitu. Nggak cuma sampai situ ternyata selamat itu kan. Itu kan di Guci itu kan dia ada jalur yang mana kita harus apa ngerayap gitu, 10 meteran lah ngerayap. Itu PR banget sih kalau misalkan kita salah ngedirin tenda itu, udah bakalan jalur air karena Guci itu kan. Akhirnya ngerayap dulu, terus di apa namanya di pos yang terakhir itu kita ngecamp gitu. Ada badai, ada suara-suara nggak jelas karena waktu itu tuh kita nggak tahu kenapa ya. Aku kalau misalkan mulai pendakian itu pasti malam Jumat. Itu secara nggak sengaja, serius secara nggak sengaja. Kemarin yang di Cermai aja malam Jumat tuh mulai malam Jumat, pokoknya secara nggak sengaja malam Jumat. Itu diawalin sama tadi gamelan, terus pas di tenda itu ada suara-suara nggak jelas sama angin gitu kan. Dan sampai atas itu ternyata dulu itu sampai atas kita emang nggak ada apa-apa karena emang full badai itu kan, full kabut. Tapi tetangga regu kita itu yang orang rombongan lain, dia kecelakaan sampai ininya palanya bocor gitu. Palanya bocor posisinya di udah summit gitu. Kan selamat itu ini ya, pasir ya? Pasir batu kan. Licin, udah pokoknya beda lah kalau di Cermai, kalau di mana-mana juga pokoknya selamat punya karakter sendiri lah ya. Karakter sendiri, dia sampai apa namanya kayak semacam bocor ya, pokoknya ada aja gitu. Dulu itu cuma ada 3 regu sih kebetulan via Guci, karena via Guci karena posisinya hujan, bulan-bulan hujan, terus juga ya mungkin diawalin hari Kamis ya, waktu itu Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat, karena nggak tahu kenapa nih grup aku tuh kalau misalkan mendaki cuma 2 hari semalam. Itu gila banget sih. Kadang kalau ini kan dulu gua kan masih kuat lah ya. Kalau sekarang kan badan udah gede, mulai lelah gitu, mulai capek lah ya kan. Tapi gila emang pada aneh-aneh anak SMK tuh. 2 hari semalam di Guci pun sama tuh 2 hari semalam. Kita tuh turun pas banget hari Jumat sore. Nyampe tuh Jumat sore. Berarti malam Jumat pas di jalan. Malam Jumat pas di jalan tuh. Malam Jumat di jalan ngecamp, malam Jumat itu udah. Nah, kalau aku jadi gini, Fik. Dulu pas daki ke Slamet itu kan lewat apa namanya? Bambangan. Jalur inilah ya, jalur orang situ semua lah ya. Iya, kebanyakan orang situ. Tapi memang waktu itu harinya hari apa aku lupa. Tapi memang banyak lah teman-teman yang mendaki banyak. Tapi ini entah cuma grupku doang yang ngalamin atau pendaki lain juga ngalamin. Nah, ya kita ya sejalan-jalan nggak ada firasat apa-apa lah ya. Tapi pas sampai base camp kita cek logistik dan lain sebagainya, ngisi air dan lain sebagainya. Ya entah tanda atau apa gitu, atau memang kebetulan, atau memang air di situ rasanya kayak gitu, memang rasanya tuh agak aneh gitu, airnya airnya tuh rasanya agak aneh, dan itu agak kayak bau hewan peliharaan sapi gitu. Nah, padahal itu bukan dari air yang dekat ternak gitu, tapi emang air yang itu posisinya emang air yang disediain gitu. Iya, yang biasa buat pendaki ngisi gitu kan. Nah, entah sih itu pertanda cuma grup aku yang ngalamin atau pendaki lain juga gitu. Nah, kita oke lah, kita di situ mikir fine aja lah, kita fine aja kan. Kita nggak ada firasat apapun. Akhirnya kita lanjut tuh mendaki. Waktu itu kita mendaki udah agak siangan sih, kisaran udah jam 12-an. Nah, memang ya mohon maaf ya, bukan dalam artian tidak taat ibadah gitu. Karena memang ya teman-teman maunya kita bareng-bareng sepakat mendaki jam segitu karena biar nggak keburu sore gitu kan. Iya, bukan nggak taat ibadah. Fatal juga soalnya kalau terlalu sore, kemalaman di jalan. Iya. Nah, ditambah lagi kenapa pertimbangan kita mendaki jam segitu, karena memang banyak yang pemula, Fik. Oh gitu. Ya, ada beberapa 4-5 orang itu laki-laki dan perempuan itu pemula. Ada ceweknya juga. Ada ceweknya, dan ya ada juga yang berpasang-pasangan waktu itu. Cuma
saya sama teman saya yang satu jurusan itu enggak, kita memang yang ibaratnya yang udah punya pengalaman lah diajak gitu kan, diajak buat barengin gitu kan, bareng. Kita mendaki tuh, kita belum sholat zuhur tuh, kita mendaki sampai gerbang selamat datang yang masih cuaca masih enak gitu kan, masih cerah gitu kan, kondusif lah ya. Nah, pas udah mulai masuk pos 1, di sini ada hal yang janggal tuh. Apa? Sumpah, aku ngalamin. Jadi ada 2 cabang kan yang mau ke pos 1 itu kan, ada 2 cabang. Yang satu itu jalur yang agak susah dan ternyata ini udah ditutup. Itu lewat ke bawah, itu lewat aliran air. Oh, dia lewat bawah. Itu tapi lebih singkat kan. Enggak lewat pos 1, lebih singkat. Nah, dan satu lewat pos 1, lewat sini nih. Gitu kan. Nah, aku waktu itu lewat yang pos 1. Tapi ada teman yang lewat sini. Kalau nggak salah seingatku waktu itu 3 orang atau 4 orang. Nah, jadi dia kayak misah gitu. Misah. Nah, waktu itu jadi ceritanya temanku itu ya misah jalur lah. Terus ada yang lewat pos 1. Ya di situ memang cuaca udah mulai mendung lah, udah mulai gelap. Akhirnya kita ketemulah di jalur percabangan itu kan, yang aku udah lewatin pos 1 kan, ntar jalurnya nyatu lagi. Aku ketemu di situ. Di situ udah mulai mendung, gila sumpah, nggak bohong. Di situ belum ada kejadian-kejadian aneh. Tapi emang cuaca udah nggak mendukung, udah mulai mendung. Kemudian teman-teman yang pemula juga udah banyak yang ngomong, ini kalau hujan gimana? Aduh, parah. Udah sumpah di situ udah mulai, kita yang istilahnya udah punya pengalaman udah kacau gitu kan. Jadi ini gimana gitu kan. Ya soalnya kalau naik gunung tuh mentalnya gitu. Mental yang parah. Nah, ya. Udah kan, kita lanjut mendaki lah. Waktu itu emang aku sama temanku yang ibaratnya jadi gate-nya lah ya. Jadi gate-nya yang udah berpengalaman nyoba mandu gitu kan. Yaudah yuk, kita nggak usah mikir macem-macem lah, jalan aja dulu. Jalan, hujan tuh di jalan. Kena hujan. Posisinya udah malam apa masih sore? Masih sore. Hujan. Nah, hujannya itu nggak cuma hujan doang. Hujan angin kenceng banget. Ada petir juga bersaut-sautan. Kita mendaki tuh di situ tuh. Kita mendaki terus. Nah, karena memang ada salah satu temen yang nggak pakai jas hujan, perempuan nggak bawa jas hujan, otomatis waktu itu 2 orang, aku sama temen tuh mutusin udah kasihin aja jas hujannya. Kita hujan-hujanan. Nah, waktu itu ya ini salahku juga. Tapi memang karena aku menganggap daripada yang perempuan yang kenapa-napa malah nanti kacau gitu kan, coba aja istilahnya kita yang udah pengalaman ngalah, ngasihin. Nah, aku ngasihin tuh. Waktu itu aku mendaki cuma pakai celana kolor, kaos pendek, bawa carrier, isinya tuh tenda segala macam. Karena memang teman-teman baru pertama ya. Nah, isinya tapi di dalamnya diinin plastik. Iya, diinin plastik. Emang nggak ada rain cover ya, diinin plastik tapi. Nah, udah tuh aku basah-basahan. Nah, sampai pos 2 teman-teman udah mulai ngeluh nih. Ini sampai pos 5 kapan sampai gitu kan. Karena kita yang udah berencana di pos 5. Nah, pos 4 itu sama Rantu itu. Jadi sebelum mendaki itu, kita di base camp itu diceritain tuh sama orang base camp. Mas, Mbak, nanti kalau rekomendasi di mana? Mendaki jangan camp di area Samarantu ya, Mas. Samarantu ya. Kita nggak nanya tuh, awalnya nggak nanya. Cuma diomongin gitu kan, jangan camp di Samarantu ya, Mas. Kalau bisa langsung pos 5 aja. Di situ camp area banyak pendaki kan. Kita nggak nanya. Nah, di situ nggak sengaja aku dengar orang ngobrol soal pos itu gitu kan. Pas di base camp. Gitu. Nah, aku dengar kan. Jadi aku dengar orang ngobrolin. Nah, jadi kalau di Samarantu itu ada pantangan, nggak boleh ngecamp di situ, nggak boleh berkata kasar di situ, nggak boleh ibaratnya punya pikiran macam-macam di situ dan lain sebagainya. Berarti area inilah ya, sakral ya, keramatnya lah ya. Nah, area sakral di situ kan. Nah, area sakral di situ, ya aku dengar, ya sempat panik sih. Jujur aja emang, ya ibaratnya anak SMK lah ya, anak SMK yang ibarat. Berarti dulu tuh belum lulus ya? Belum lulus, masih kelas 3. Oh iya, berarti 2016 sekarang. Nah, 2016 itu kelas 3 semester 1 berarti ya. Kelas 1 ya. Nah, semester 1 ya. Nah, itu kan di base camp tuh udah denger, kayak aku yang denger sih, teman-teman nggak denger, tapi aku nggak tak ceritain. Kalau tak ceritain malah
nanti nggak jadi naik kan. Buyar Udah malah. jauh-jauh kan ke Purbalingga, dari Cirebon ke Purbalingga kan jauh. Nah udah kan aku udahlah jadi simpenan sendiri aja lah cerita itu daripada buyar gitu kan. Udah lanjut, udah sampai pos 2 pada ngeluh kan tuh, Van capek gitu kan, apa namanya, dingin karena memang posisinya hujan tuh di situ, walaupun mereka pakai jas hujan gitu kan. Apalagi aku yang nggak pakai jas hujan sama satu lagi temenku gitu kan, celana kolor doang ya, karena pikirku daripada aku ganti celana panjang basah nggak bisa buat nanti malam atau ganti buat besoknya, sekalian basah aja gitu kan. Tapi ini sih maksudnya berani banget gitu pakai kolor doang. Aku setiap mendaki kayak gitu. Iya. Soalnya nggak betah aku kalau pakai celana panjang, minimal aku maksimal pakai levis pendek. Aku kolor cuma pakai yang ini apa? Daleman gitu kayak short gitu. Kalau aku nggak pernah. Pokoknya aku pakai kolor atau pakai levis pendek gitu. Pakai sendal atau sepatu. Udah gitu doang. Nah, lanjut kan. Lanjut pas turun. Kan turun jam 11 tuh ya. Jam 11 siang, dari puncak. Kemudian sampai pos 7 itu jam 12 kan, saling nunggu kan. Karena nggak enak kan kalau misalnya. Soalnya banyak juga rombongan. Iya, tinggal-tinggalan. Aku emang kebetulan kenapa turun duluan? Karena sampai puncak duluan. Sampai puncak duluan, makanya turun duluan kan. Nah, satu temanku yang yang kemarin istilahnya duet lah, nggak pakai jas hujan, yang hujan-hujanan itu, dia nggak sampai puncak, sampai batas vegetasi gitu kan, karena nemenin ada satu perempuan yang nggak bisa ikut naik karena jalannya terjal kan. Nah kita saling tunggu-tungguan kan, jam 12 terus kita turun tuh sampai pos 5 tempat kita camp. Ya biasalah sampai pos 5 jam 2, tapi kan kita masak-masak dulu, packing, makan gitu kan ya. Nah beres jam 4 kita berangkat tuh dari pos 5 ke bawah. Ke bawah mau turun, mau buat ke base camp. Jam 4 sore tuh. Jam 4 sore kita turun tuh. Kita turun. Balik lagi kayak kejadian kemarin, sampai pos Samaranti itu maghrib lagi. Samaranti berarti pos 4 ya? Pos 4. Padahal jarak cuma satu pos kan. Tapi 2 jam. Jadi karena memang jauh. Jaraknya itu jauh lumayan. Bukan yang pertama mungkin kalau pendaki-pendaki pro ya mungkin nggak sampai segitulah, karena kita kan saling nunggu, banyak yang pemula juga, banyak juga karena kita saling nunggu gitu. Kalau duluan malah bahaya. Sampai Samaran tuh maghrib tuh, kayak hari sebelumnya juga kita maghrib juga, petang juga sampai Samaran tuh. Kita di situ di Samaran tuh awalnya nggak ngeh, kok nggak sampai pos 3 ya gitu kan. Kok nggak sampai pos 3 gitu kan, kita udah ngelewatin Samaran tuh. Nah ada satu temen tuh bilang, Van kok nggak sampai pos 3 sih gitu kan. Kata aku, iya ya aku nggak sampai kok, lama banget gitu kan. Nah terus aku bilang, coba deh kita tandain satu pohon ya, kita tandain satu pohon, kita turun lagi nih, kita tandain satu pohon, kita turun lagi, kita tandain satu pohon. Tali kan, naliin rapia di situ. Kita tandain satu pohon, kita turun. Kita 3 kali muterin tempat itu. Turun ke tempat yang itu ke lagi. Tempat itu lagi. Gila. Itu kita nggak sampai pos 3. Kita nggak sampai pos 3. Kita udah akhirnya kita nyerah di situ. Teman-teman udah mulai pada nangis, yang perempuan. Nangis kan. Mereka berarti sadar kalau mereka muterin 3 kali. Iya, mereka sadar. Karena ada tanda ya. Iya. Mereka nangis di situ. Van gimana kalau nggak bisa pulang? Van gimana kalau nggak bisa turun? Gitu kan. Otomatis karena cuma 2 orang yang udah punya pengalaman mendaki, ya kita nggak boleh ikut panik dong. Gitu kan. Sama beberapa laki-laki yang ibaratnya yang mendampingi juga. Gitu kan. Kita nggak boleh panik. Nah di situ ya walaupun sebenarnya dalam hati jujur aja panik, Fik. Jujur ya panik. Itu teman-teman kalau misalkan nggak tahu yang namanya diputerin di jalur pendakian, setengah mati itu sumpah. Berasa aduh anjir ini bisa balik apa enggak gitu ya, merasa parah. Di situ jujur aja dalam hati mah, wah ini nggak bisa ketemu bapak lagi nih gitu. Udah nggak bisa ketemu. Pikirnya udah aneh-aneh ya. Tapi karena emang ibaratnya jadi guide ya, guide. Nggak boleh ikutan panik kan di tengah teman-teman pada nangis, pada kebingungan gimana gitu. Berarti ceweknya ada kurang lebih 5 orang sih. 5 orang. Iya, ada kurang lebih 5 orang. Nah kita aku sama temanku itu namanya ya sebut aja lah
apa namanya, Pak Jerry gitu kan. Ah. Sebut aja teman gue itu Pak Jerry gitu kan. Nah, aku sama si Pak Jerry itu yang tadinya apa namanya aku pemimpin gitu kan. Apa namanya? Kalau bahasa pendakinya leader ya, kalau bahasa pendakinya aku itu leader dan si Pak Jerry itu sweeper paling belakang. Ya. Tukeran. Tas tuh di posisi itu kita tukeran. Bro, tukeran dong gitu kan. Kata aku mungkin barangkali aku salah ngarahin jalan gitu kan. Tukeran. Si Pak Jerry itu ngelihat aku kayak orang aneh. Kayak orang aneh. Kayak orang aneh. Kayak emang udah mulai kecapean, udah mulai pandangan kosong gitu kan. Orang aneh kayak udah kayak orang aneh. Tukeran lah kita. Si Pak Jerry yang istilahnya yang jadi leader, aku yang sweeper. Udah kalau di situ kita yulah turun lagi kan dari istilahnya dari itu di tengah-tengah pos lah. Entah kayaknya di pos berapa, intinya kita udah ngelewatin pohon itu 3 kali. Ngelewatin pohon itu 3 kali dan ketika tukeran itu berarti keempat kali turun. Keempat kali turun. Nah, kita turun yang keempat kalinya buat kita turun tuh dipimpin sama teman gue tuh, Pak Jerry itu jadi kan. Nah, turun dan ketika dia pimpin kita berhasil ngelewatin itu. Lewatin itu kita sampai pos 1 itu jam 9 malam. Karena memang udah posisi kecapean, tertekan mentalnya sampai pos 1 itu jam 9 malam. Kita akhirnya memutuskan bermalam di shelter. Ngecamp di shelter. Di dalam kita nggak diriin tenda. Masuk ke dalam shelter. Shelter itu kan warung ya. Tapi nggak ada orang kan warung. Kita masuk ke dalam situ. Sumpah di dalam pos 1, di pos 1 kita ngalamin kejadian-kejadian yang gila banget. Anjir. Sumpah nggak bohong. Jadi di pos 1 teman-teman udah mulai kecapean, udah mulai istilahnya udah mulai ngawur lah ibaratnya, pikirannya udah kemana-mana. Di situ kita dihadapin sama situasi yang benar-benar itu nggak cuma 1-2 orang yang ngalamin, tapi semua orang ngalamin. Kita di situ dihadapin di situasi kita dengar suara kuntilanak, kita apa namanya didatengin babi hutan. Sumpah di situ emang udah mulai. Itu berarti shelter pos 1 kan biasanya masih pinus ya? Masih pinus kan? Iya, dan itu apa namanya? Warung tuh, warung. Itu warung tuh. Warung itu kan kalau malam nggak ada orang tuh. Kita masuk di dalam batin di situ. Nah, di situ kita yang namanya dengar suara kuntilanak, jelas banget. Kuntilanak ketawa. Entah asalnya di mana, tapi yang jelas kalau kata orang tua, kalau suaranya jauh itu dekat. Iya, kalau dekat jauh. Itu suaranya jauh. Nah, aku pikir wah dekat nih, entah di mananya aku nggak tahu. Nah, di situ teman-teman mulai pada ngaji, mulai pada ya apalah jurus andalan. Andalan. Ingat Tuhannya itu kepepet. Kalau kepepet gitu kan. Kalau kepepet. Ingat Tuhannya kalau kepepet tuh. Teman-teman mulai pada ngaji, mulai pada apa namanya sholawatan dan sebagainya. Di situasi lain memang ada babi hutan di luar, cuma nyeruduk shelternya juga itu. Tapi kan ditutup kan, sama kita ditutup, pintunya juga ditutup, diganjel, diseruduk tuh sama si babi hutan. Nah, disitu emang kejadian yang apa namanya gila, mencekam banget kan, namanya suara kuntilanak, teman-teman pada nangis, pada ini. Udah kalau akhirnya kita mutusin buat beberapa orang jaga, yang lain istirahat, ntar gantian kan. Gantian. Nah, waktu itu yang jaga pertama kali aku sama si Pak Jerry itu. Yang leader itu berarti? Iya, yang leader. Nah, yang lain tidur. Suara kuntilanak itu udah lewat kan. Yang lain tidur, habis misalnya doa dan sebagainya pada tidur, pada istirahat. Aku sama si Pak Jerry itu jaga. Kita ngobrol-ngobrol di situ. Aku ngobrol kan, bro. Tadi kenapa ya kok bisa gitu kan? Kita ngelewatin satu area tapi berkali-kali. Kan aku sering mendaki kan sama dia bareng kan, sering mendaki bareng, nggak bareng bro. Kita ngobrol dia ya kenapa ya kan, kok tumben baru kali ini nih ngalamin kayak gini gitu kan. Nah ngobrol, nah sampai dia baru berani cerita. Si Pak Jerry itu baru masih di pos 1? Masih di pos 1, tapi yang lain udah pada tidur. Kita ngobrol juga pelan-pelan banget. Nah tapi aku bilang, pas dia setelah selesai cerita itu aku bilang, udah ya bro, gak usah diceritain ke yang lain, cukup kita berdua yang tahu aja. Jadi pas kita jaga di situ dia ceritanya gimana? Ceritanya gini, nah kan kalau lo mau tahu ya sebenarnya pas gue jadi sweeper, dia bilang pas gue jadi sweeper apa namanya, gue lihat ada kakek yang lindung di badan gue.
ada kakek-kakek yang gendong di kereta. Itu kejadian yang, dan itu memang real, aku ngerasain berat ya, aku ngerasain lo nggak capek kayak biasanya gitu. Ya aku waktu itu emang posisi mikir, sumpah bulu kuduk merinding. Aku dari tadi kalau ngulangin situasi itu aku merinding, sumpah nggak bohong. Nah jadi posisi emang berat, ping apa namanya, pundak berat banget. Tapi di situ aku masih pikir positif, kecapean lah ya. Karena juga kan bawaan. Iya, bawaan ya. Aku kecapean lah. Situasi juga gitu kan. Aku pikir kecapean aja. Di situ dia baru berani cerita tuh. Van, aku yang lihat Van pas di paling si belakang. Fajri Si Fajri itu, entah yang lain itu ngelihat atau enggak, tapi dia berani cerita di situ. Nah, dia cerita pas di itu pas kita berhenti itu ada kakek-kakek yang gendong. Di situ aku langsung lemas, langsung biar aku, ya Allah semoga diikutin sampai rumah lah gitu kan. Nah apa namanya, di situ dia berani cerita. Coba aku flashback nih, apa ya salahku apa ya. Tapi posisinya ngomong kotor kah atau? Iya, aku flashback di situasi gitu iya, aku langsung flashback kan, refleksi salahku apa ya gitu kan. Oh iya aku ingat, mungkin ya waktu pertama kita nggak sholat juga. Terus pas jalan-jalan, pas mau summit apa namanya, kita emang nggak dapat sunrise kan. Iya, Kita mau summit itu, kita bercandanya keterlaluan sih jujur aja. sampai ngomong kotor. Anjing lah, ngomong segala macam, bahasa kayak gitu keluar lah ya, bahasa jelek keluar. Nah di situasi kayak gitu aku refleksi, oh iya mungkin karena ini gitu kan. Aku ngalamin sendiri tuh. Dia baru berani cerita itu kakek-kakek kan, nggak tahu asalnya dari mana, nggak tahu dari pos 4 atau bukan, tapi itu gendong di lo waktu lo jadi leader di depan. Nggak tahu yang lain di carrier. Iya di carrier. Nggak tahu yang lain itu lihat apa enggak gitu kan. Tapi si Fajri itu melihat dengan jelas. Tapi dia nggak berani ngomong pas di saat waktu itu, karena pasti akan bikin malah tambah panik ya. Teman-teman tambah panik, malah nanti takutnya malah ada yang kesurupan. Iya. Kita ngindarin hal itu juga gitu kan. Udah kan, di situ akhirnya kita gantian lah rolling sama yang laki-laki yang lain yang udah istirahat. Aku gantian tidur sampai pagi. Ketemu pagi kan, kita ketemu pagi udah mutusin buru-buru langsung turun ke base camp. Tapi di tengah yang rolling itu ada kejadian lagi nggak? Nggak ada kejadian lagi. Tapi pas turun ke base camp, di situ ada kejadian lagi pagi. Pas turun ke base camp. Iya. Pas kita lewatin ladang penduduk, papasan lah aku sama penduduk lokal tuh. Iya. Sama petani di situ papasan. Tiba-tiba petani itu bilang ke aku, "Dek, nggak apa-apa." Lah, kataku kenapa gitu kan. Aku pikir nggak apa-apa Pak. Petani itu bilang nggak apa-apa Dek, udah turun kok pas di gerbang. Lah kataku kenapa? Oh gitu berarti kan. masih ngikutin ya? Iya. Oh. Nah mungkin penduduk sekitar sih paham gitu kan soal itu. Iya. Kan soal itu. Makanya aku juga bingung, nggak apa-apa Dek, udah turun kok pas di gerbang pendakian. Kataku kenapa gitu, kenapa? Nah di situ pas jalan di base camp juga, barulah aku berani cerita tuh ke teman-teman. Kalau aku semalam si Fajri ngelihat ini dan emang aku rasain badan agak berat terus ini terus pas ini aku diomongin gini, orang base camp yang jaga base camp juga ngasih tahu kalau ada pendaki yang ibarat masuk nggak sopan, kemudian sejalan-jalan nggak sopan, memang biasanya ada yang ngikutin, entah wujud perempuan atau kakek-kakek. Berarti posisinya di base camp tuh dikasih tahu pas udah pada cerita. Udah turun. Pas naik enggak dong, karena memang ini pasti bakal ngebuyarin rencana pendakian kan. Nah pas udah turun, udah pada cerita, diceritain tuh sama orang base camp, nyambung. Iya benar, kalau ada yang ngikutin benar. Tapi biasanya turun pas udah sampai gerbang pendakian. Dan itu kalau wujudnya kakek-kakek itu emang biasanya
mungkin ada salah satu di antara kalian yang ngomongnya kasar atau yang ngomongnya nggak sopan, makanya diikutin gitu kan. Nah udahlah, di situ kita bener-bener refleksi sampai aku mikir, sampai waktu itu sempat aku kepikiran kayak nggak mau mendaki lagi. Tapi emang kalau misalnya cerita mistis tuh bikin kayak kapok gitu ya? Bikin kapok, sepakat. Kapok. Aku hampir udahlah nggak mau mendaki lagi, ini terakhir kali aku mendaki. Sampai di situ, wah udah ini aku kalau nggak bisa balik gimana kemarin. Dan di situ aku pikir positif aja, udahlah bener kata orang basecamp lah ya, pasti udah turun kan di gerbang pendakian itu gitu kan, dan nggak mungkin ikut sampai rumah. Waktu itu emang khawatirku ikut sampai rumah dan aku bakal kenapa-napa gitu. Nah, tapi kata orang basecamp, enggak mas, tenang aja, penjaga sini itu nggak mungkin ikut sampai rumah, paling ngikutin sampai mas turun benar-benar sampai basecamp gitu. Nah di sisi lain orang basecamp juga cerita, selain dia cerita soal perkataan kotor dan mungkin ada kelewat ibadah atau gimana, orang basecamp cerita tuh mungkin salah satu di antara mas ini ada yang punya pegangan mas, makanya dijagain, dianterin sampai turun gitu kan. Aku juga nggak tahu siapa yang punya pegangan. Aku posisinya tahu mencekam ya maksudnya? Posisinya mencekam, entah punya pegangan ya, mungkin kalau orang-orang yang punya pikiran mistika kan percaya soal pegangan-pegangan gitu kan. Aku nggak paham tuh siapa yang punya pegangan. Nah aku pikir juga kok kejadiannya itu pas tukeran posisi kita bisa turun dan aku di belakang, tapi pas ketika aku di depan kita nggak bisa muter terus. Karena memang mungkin kejadian itu juga sih menurutku gitu kan. Dan di situ benar-benar kejadian yang nggak pengen aku ulangin dan nggak pengen aku sampai kejadian lagi lah di gunung-gunung berikutnya. Sumpah itu serem. Iya. Dan kalau ngomongin kejadian dulu pas di Slamet, itu emang benar-benar kejadian yang paling gila sih menurut aku. Walaupun memang aku ngalamin lagi sih di beberapa gunung. Ada lagi satu lagi gunung yang di mana? Yang gila banget lah. Mungkin nanti di cerita berikutnya ya, cerita berikutnya. Nah, kalau lo nih cerita pas di Slamet gimana? Rinciannya. Slamet ya, rincinya sebenarnya agak lupa. Agak lupa kalau rinciannya. Ya tadi sekilas kan di depan udah jelasin gitu. Kita ngedenger kayak suara gamelan gitu kan. Awalnya itu emang aku waktu itu ngedaki sama orang tua juga, guru SMP waktu itu. Dia perlengkapan kita lumayan lengkap lah. Kayak misal ada apa ya namanya? Yang buat HT. Kita ada HT gitu, 3 pasang atau 4 pasang gitu kan. Karena emang lumayan lumayan banyak lah, walaupun tadi 12 ya. Sistemnya sama lah, kayak depan leader terus belakang sweeper gitu. HT ada di depan sama belakang. Itu posisinya emang kita itu kalau di Guci itu kan ada base camp terus langsung ada air terjun kan. Air terjun kan. Itu di air terjun itu kita makan dulu, minum dulu, apa dulu gitu. Nah ya mungkin nggak sengaja juga tadi ngomong kasar, cuma waktu itu kita di base camp itu nggak diujangin apa-apa gitu, nggak disuruh jangan ngomong kasar dan sebagainya ya. Menurut kita mah etika kita berkunjung juga kan harusnya nggak ngomong kasar. Tapi kalau di gunung-gunung lain mungkin teman-teman tahu pasti di base camp itu kan ada yang ngewanti-wanti lah, jangan ngomong kasar dan sebagainya. Nah di air terjun itu habis makan, habis bercanda ada tuh nyeletuk-nyeletuk ngomong kasar lah ya, ngomong kasar. Itu baru keluar dari base camp gitu. Belum kemana-mana lah, kita belum masuk ke Pinus, belum masuk kemana gitu. Di situ sepanjang jalan mah kita biasa aja. Waktu habis zuhur tuh inget banget jam 2-an gitu kan baru dengar suara gamelan itu kan. Suara gamelan itu didengar cuma berapa orang ya, 2 orang kalau nggak salah. Aku sama temenku tuh yang teman SMP, tapi beda SMK. Jadi dulu itu kita ngedaki campuran. Ada temenku dari SMK sama temenku SMP gitu, campur lah waktu itu. Ngedenger ada gamelan, cuma pada bingung sendiri gitu kan, kayak anjir nih apa? Itu siang. Jam 2-an. Anjir, posisinya udah ya. Jam 2, belum sore gitu. Dan kan biasanya kan mendekati maghrib lah ya, jam 5. Kalau jam 5 jam 6 mah biasa aja lah ya. Karena emang udah ya rumor di orang-orang Cirebon juga katanya sadakala lah bilangnya gitu ya. Itu jam 2 dan di tengah-tengah
jalan gitu, bukan yang batas pemukiman yang pinus gitu. Kalau pinus kan biasanya masih ada kedengeran lah ya, takut ada ada yang hajatan atau apa gitu. Kalau itu tengah-tengah hutan dan benar-benar kayak suara gamelan tuh, gimana sih suara gamelan kayak ting tak ting gitu Ya. langsung pada ngeliat kan, anjir apaan nih anjir, pada ngeliat kan, terus pada saling tatap-tatapan lah berdua itu kan. Terus ada yang bilang di depan tuh, yang salah satu teman lagi tuh, itu kenapa? Enggak kenapa-napa gitu. Karena emang ini PR banget kan, kalau misalkan ada cerita pasti Iya. nggak mungkin diceritain gitu, karena itu posisinya masih naik, Masih jauh lah masih jauh ibaratnya. gitu, masih jauh. Udah tuh selesai gitu, yang tadi lewat pos yang harus ngerayap dulu. Itu sebelum ngerayap itu kita ngambil air dulu tuh di bawah, karena kebetulan Selamat itu nggak kayak Cerme ya. Iya. Itu air pasti ada aja gitu di jalan. Itu ngambil dulu salah satu temen di bawah gitu, nggak tahu gimana lah ya, aku karena di atas gitu, gantian lah, dia nyari di bawah. Terus naik ngecamp pas banget pas sebelum maghrib. Aku nggak tahu kenapa kalau ngedaki itu nggak pernah lebih dari Isya, Nggak pernah lebih dari di jalan. Nggak lebih dari Isya di jalan, tapi summitnya itu pasti jam 1 jam 1 malam. Kalau jam berapa Kalau aku summit memang keseringan itu tergantung situasi ininya sih ya, situasi perjalanannya sama kondisi gunungnya. Tapi memang lebih sering aku summit itu ya malam sama jam 1. Karena ngejar sunrise ya. Iya, ngejar sunrise. Cuma memang beberapa gunung yang aku nggak bisa kejar sunrise karena situasi gitu kan. Nah, tapi lo kejadian waktu itu siang. Yang apa? Yang gamelan. Siang, sumpah siang. Itu dan PR banget, maksudnya ingatnya itu karena siang-siang gamelan gitu, kayak cerita-cerita mistis yang Nyi Roro Kidul datang nggak ada gamelan gitu, anjir itu bener banget, gila, parah. Dan mencekamnya itu sumpah. Kalau diinget tuh Selamat, wah udahlah, cukup sekali lah. Cukup sekali. Itu ada lagi nggak kejadian seperti itu? Ada yang di tenda itu yang tadi gimana yang di depan itu. Yang di tenda kan sebelum maghrib ya. Maghrib biasa sholat, alhamdulillahnya karena ada ini kan orang tua gitu, pasti sholat terjaga lah. Sholat, ngadirin tenda ya biasa, makan minum dulu gitu kan. Nah seketika itu angin gede, kayak semacam gimana ya, posisinya itu kayak angin itu di pusaran kita doang. War gitu. Karena waktu itu cuma ada berapa tenda ya? Mungkin 2 tenda doang, 2 regu gitu. Karena emang Selamat via Guci itu jarang banget, sepi banget, ya, sepi banget. Jalannya juga terjal kan. Iya benar. Sepi banget, 2 regu gitu. Suara-suara nggak jelas lah masih ada lah, kayak suara-suara nggak jelas, terus suara angin kencang, kayak gimana sih, angin kencang. Udah tuh pada pada mempositifkan diri aja gitu, kayak ya udahlah mungkin ada apa kayak gitu, bodo amat lah, yang penting tidur besok summit selesai gitu. Pas pada tidur udah kelar, paginya itu ngomong kan ke tenda sebelah kan, bang semalam aman, dia bilang gitu. Tapi mukanya kayak beda gitu ya. Iya. Dia bilang aman gitu, aman. Itu tenda yang pinggir kita itu yang nantinya di puncak ada yang salah satu kecelakaan gitu. Aman kata dia, aman. Oke bang, kita duluan. Nggak lama dia juga nyampe atas kan. Habis itu summit kan. Aku nggak tahu, lupa di pos berapa karena waktu itu emang abstrak kan. Ingatnya udah gamelannya aja lah, degungnya aja. Perjalanannya itu ya. Intinya ingatnya degungnya aja lah. Itu juga nggak tahu tuh menuju pos berapa ke berapa, intinya tengah-tengah hutan lah. Nyampe di atas, foto-foto sebentar walaupun emang kabut semua gitu. Waktu itu emang musim hujan, kabut, dan nggak dapet apa-apa kita, serius. Aku juga nggak dapet apa-apa. Sumpah, kalau orang yang pertama ngedaki dapetin kayak gitu mungkin nyesel. Udah dapetin pengalaman horor, iya kan? Udah dapet pemandangan bagusnya gitu kan. Wah, pasti nyesel banget. Ya, parah pokoknya. Iya. Horor, capek, jalan terjal, gila, keren. Parah. Itu kalau misalkan orang yang kapok sebentar doang tuh, karena waktu mau ke atas itu posisinya badai, kita juga jalan pelan-pelan gitu, ada batu gede, kita ngindar dulu, terus satu-satu gitu bentar. Pas di atas emang agak kebuka sedikit, terus langsung ketutup lagi kan. Habis itu turun. Nah di tengah perjalanan turun itu yang masih pasir tangga batu itu ada yang kecelakaan satu dari regu yang sebelah yang tadi dampingan itu kan.
ada yang kepleset lah kira-kira. Dia ngeguling itu hampir berapa meter ya? 3-5 meter ngeguling. Itu bayangin sih maksudnya Batu ya. batu dan pasir gitu. Selamat tuh batu pasir ya. Iya. Batu pasir. Wah itu kalau sekali ngegulung itu ya udah gitu. Mungkin aja bisa sampai bawah kan. Betul. Mungkin aja bisa sampai bawah karena nggak ada benar-benar penghalang lagi gitu. Dia itu waktu itu minta apa ya? Minta betadine waktu itu. Minta betadine. Karena kita juga nggak bawa betadine. Begonya itu emang ada P3K yang kita lupain sebenarnya penting kan, betadine sama Hansaplast gitu kan penting. Lupa gitu. Dia bilang ya udah bang kalau pakai baju aja gitu, dipakein baju dan kita turun duluan karena waktu itu posisinya posisinya itu udah gelap banget. Kita turun duluan, kita packing duluan di tengah jalan di pos menuju pos 1 juga tuh. Menuju pos 1 juga temen ada yang ngerasain gitu, temen SMK ini mah. Temen SMK ada yang ngerasain pas di tengah jalan itu dia tiba-tiba jatuh sendiri apa? Kayak ada yang nyenggol. Kayak ada yang nyenggol. Dia jatuh gitu langsung dibangunin gitu. Langsung bilang kan, "Kenapa?" "Oh enggak apa-apa." Itu klise banget gitu. Klise banget kalau misalnya ada apa bilangnya enggak apa-apa. Pengen cepet-cepet nyampe base camp sebenarnya orang-orang itu udah capek gitu nyampe base camp. Sampai nyampe base camp tuh pada sujud syukur semua, enggak tahu kenapa. Alhamdulillah nyampe gitu, alhamdulillah nyampe. Akhirnya berani pertama yang kita obrolin bukan kisah kita, tapi ngomong ke ranger bahwa ada orang yang butuh pertolongan. Iya. Nah waktu itu emang mikirnya karena dia juga katanya nggak bawa P3K kan. Akhirnya ranger ada yang nyusul tuh. Posisinya sore ke malam. Ya kita emang agak lama juga turunnya, cuma ya gimana gitu. Posisinya agak malam ranger kesana katanya sih udah mulai ditandu gitu sama temennya. Dan nggak lama kita bersih-bersih dan sebagainya, jam 9 lah, jam 9 jam 10 itu yang tadi kecelakaan itu udah ada di base camp gitu. Karena kalau di Gucci enaknya ada pemandian air panas kan buat relaksasi gitu kan. Buat relaksasi dulu baru cerita-cerita dan tuh sambil makan bakso tuh waktu itu. Sambil makan bakso cerita-cerita dah. Ngomong awalnya sih memang masalah degung itu kan, gamelan itu. Pada dengar enggak sih ada suara degung gitu? Suara degung siang-siang. Enggak, tapi ada yang ngerasain cuma hawanya aja. Kayak ada yang mendengar suaranya, ada yang ngerasain hawanya gitu. Kayak hawa gak enak, hawa gimana sih? Merinding gitu ya. Badan merinding gitu. Mereka pada nggak sadar gitu suaranya, cuma 2 orang doang tuh yang sadar akhirnya. Tapi pas di tenda itu ngedengar semua gitu, kayak suara angin, suara nggak jelas gitu. Sempet ada babi hutan juga. Itu anjing mistis ya. Maksudnya itu pendakian yang paling mistis sih. Abis itu emang ada, aku waktu itu ke Sukabumi ya. Salah satu tadinya mau ke Gunung Salak, tapi ada jadinya akhirnya di salah satu bukit di Sukabumi. Mungkin nanti bisa diulas lebih lanjut ya. Ini selamat dulu. Nah di tenda itu ngedengar semua dan seketika itu kata mereka, "Anjir, gue pengen langsung tidur aja gitu." Gue tidur aja udah amat. Posisi itu emang makanan masih banyak kak. Dan bodohnya itu makanan masih banyak, makanannya taruh di luar. Kan kayak babi hutan tuh kayak dia penciumannya tajam. Penciumannya tajam. Gantung. Iya, sampah masih di luar, makanan masih di luar. Itu saking udah ngerasa nggak enaknya udah bodo amat lah. Udah amat langsung tidur aja gitu. Nesting juga sampai hilang waktu itu satu kan. Nesting hilang aja. Parah. Gila. Pokoknya kalau inget tuh parah. Pas di tenda tuh paling parah sih kayaknya. Pas waktu teman turun itu cuma 1 orang doang yang ngerasa gitu, yang dia sampai jatuh. Tapi emang posisinya emang udah pada lemes karena emang mendaki di musim hujan itu lebih capek ya. Lebih capek, lebih nguras tenaga, lebih hawanya juga lebih gimana ya? Lebih mencekam lah ya. Iya benar. Makanya kalau misalkan mau daki teman-teman jangan hindarin lah buat musim hujan lah ya. Benar, sepakat. Hindarin. Biar istilahnya musim hujan biar jadi relaksasi istilahnya tumbuhan-tumbuhan aja lah. Iya gitu. Terus juga teman-teman untung-untungan kalau musim hujan ya. Dan ini
pas banget aku juga waktu itu mendaki musim hujan kan. November kan musim hujan. Iya, November Desember lah. November Desember. Dan pendakian itu sebenarnya adalah pendakian yang menurut pengalaman pribadiku selama mendaki dari 2015 sampai sekarang, itu adalah pengalaman yang paling mengerikan menurutku. Karena aku sendiri yang Pada ngalamin saat itu ya. Iya. Tapi kalau masalah gamelan aku juga pernah dengar. Pernah dengar juga. Waktu itu di Merapi ya. Di Merapi. Cuma detailnya aku nggak cuma ngerasain atau ngedengerin suara gamelan. Iya. Ada kejadian-kejadian yang waktu itu emang Untungnya aku waktu itu mendaki bareng anak SMK juga. Cuma ya dia kalau masalah gamelan ini banget lah. Inilah ya, tulen dan kuat lah soal gitu. Dan ya di situ aku untungnya ada teman gitu, dan itu kejadian yang gila banget juga sih. Tapi cuma lebih gila yang di Selamat ini, dan aku merasa karena sebagai objek objek yang ngerasain. Nah, kalau itu bukan aku yang ngerasain, tapi temenku yang ngerasain, dan itu gila banget sih. Dan ada salah satu kejadian yang memang aku juga ikut ngerasain. Cuma lah kita bahas lain waktu lah ya, soal Merapi dan pendakian yang gila banget. Dan pernah juga aku mendaki di salah satu gunung di Jawa Tengah yang terkenal mistis, dan itu aku ngalamin. Arjuno Bukan, Lawu. Oh, Gunung Lawu. Oh iya. Nanti kita bahas khusus ya soal Lawu dan gimana sih mistisnya Lawu. Dan tapi aku belum pernah ke Lawu. Tapi penasaran kayaknya. Iya, semua. Oke, kita bahas lain waktu lah soal Lawu dan Merapi ya. Oke. Jadi pada intinya soal Selamat ini, balik lagi kalau soal pendakian itu kan kita bicara soal tata krama ya. Iya, sopan santun, tata krama, dan kemudian kita bisa menghormati adat istiadat di tempat tersebut atau enggak gitu kan. Ini hikmahnya lah, berarti apa yang dialamin sama aku, sama Taufik dan teman-teman semua yang pada saat waktu itu hikmahnya adalah ketika kita mendatangi sesuatu tempat yang baru, apalagi hutan ya, itu ya kita harus bisa jaga sikap, jaga omongan ya. Soalnya kita punya sopan santun. Ibaratnya kayak hutan tuh emang kelihatan kosong bagi kita. Iya, tapi ada isinya, ada banyak yang kita nggak tahu gitu. Nah, dari itu ini buat teman-teman semua yang mungkin yang udah sering mendaki, atau buat yang baru mau mendaki, berencana mendaki, nggak apa-apa, jangan pernah takut gitu kan. Pada intinya sih kita harus jaga sopan santun lah. Ya, intinya jaga sopan santun. Nah, mungkin kalau nanti suatu waktu ada teman-teman semua yang nyaksiin kita mau berbagi cerita bareng, kita nggak apa-apa lah ya. Iya. Gue ya nanti teman-teman yang mau istilahnya ngobrol bareng, cerita bareng sama aku sama Taufik, kita cerita bareng lah kapan-kapan, bisa kontak aku sama Taufik nanti ya. Boleh juga komen di kolom komentar gitu. Iya. Kira-kira pembahasan gunung apa nih yang mau dibahas gitu. Ya, betul. Buat kisah-kisah mistisnya lah. Betul sekali. Jadi nanti teman-teman boleh komentar lah. Yang jelas kita bakal bahas yang memang kita pernah alami gitu kan. Kalau teman-teman pernah ngalami misalnya di Gunung Semeru nih, karena aku juga belum pernah Semeru. Pengen banget aku. Dan teman-teman mau berbagi cerita soal di Semeru, boleh lah teman-teman komentar, atau teman-teman nanti bisa hubungin kita ya. Soalnya kayaknya di Semeru itu ada yang istilah blank apa deh? Blank 75 itu menarik banget sih kalau teman-teman ada yang pernah ngalamin gitu, terus ada semacam cerita-cerita bisa banget ya yang boleh sharing bareng. Teman-teman boleh lah hubungin Taufik juga. IG lu namanya apa? @asyirboni. Dan teman-teman boleh lah kontak saya juga di Instagram @ivanuraziz, yang nama saya sendiri. Itu aja sih yang mungkin cerita kita sore hari ini. Buat kali ini ya, kita bakal jumpa di cerita-cerita horor berikutnya. Dan ini Relo ya, tadi aku nyeritain soal kejadianku dulu yang udah 5 tahun yang lalu itu sampai merinding lagi ya. Aku berarti berapa ya? 3 tahun 2017 awal. 3 tahun. Sama sebenarnya kelas 3 semester awal. Aku juga kelas 3 semester awal. Iya, aku waktu itu dan merinding sih ya. Dan itu aku kalau inget-inget itu merinding banget. Dan oke, itu aja lah ya sore hari ini. Oke teman-teman, terima kasih atas atensi teman-teman. Ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini kita selalu berdampingan kok. Hidup ini kita berdampingan, baik yang terlihat atau tidak terlihat seperti itu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.